Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat khudh bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal khawadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu bi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 81 di bawah. Wa minha, di antara penyebab hati kita mudah untuk digoda oleh syaitan dan barangkali boleh jadi bisa dikuasai oleh syaitan, di antara penyebabnya adalah asyaba'u, kekenyangan, minat ta'am, daripada makanan dan minuman. Wa in kana halalan sofian, walaupun makanan itu halal dan bergizi, apalagi bergigi sama. Fa inna syaba'a, karena kekenyangan itu yuqawwi syahwati, menguatakan lawan syahwat, baik itu syahwat yang di atas di dada yaitu hati maupun syahwat yang sakilan pada pusat ke bawah. Wahya, maka kekenyangan itu aslihatus syaitani, senjata pamungkas bagi syaitan untuk menguasai hati kita. Bagat ruwiya, diriwayatkan anna iblis dhahara li Yahya alaihi salam. Iblis pernah bertampai lawan Nabi Yahya alaihi salam. Para alaihi ma'aliqa min kulli syai'in. Dilihati oleh Nabi Yahya, si iblis ini sekujur tubuhnya itu penuh dengan perangkap. Ya kita perangkap, turun perangkap lah, kayak merangkap iwak tuan, jebakan ya kita. Nah, wa qala lahu ya iblis, maka Nabi Yahya bertanya dengan iblis, wahai iblis, ma hadhil ma'alik, apa ranjau-ranjau ini banyaknya? Qala, ujar si iblis, ranjau ini sebenarnya adalah hadhihi syahwat, ini yang disebut syahwat. Allati asabtu biha ibnu Adam, yang dengan syahwat ini aku pasang, aku perangkapkan kepada anak manusia, kepada turunan Nabi Adam nih manusia. Faqala, maka ujar si Nabi Yahya, fahalli fiha min syai'un, fahal li fiha min syai'un, apakah aku bisa juga terjebak lawan perangkap itu? Itu aja pemahamannya lah. Kira-kira aku yang nabi ini nah, kira-kira bisa juga lah terjebak lawan perangkap ini tuh. Qala, ujar si iblis, rubbama syaba'ta, apabila pian kanyang, fasagalnaka 'anis salat wa 'anil dzikri, maka kami kawa memalingkan engkau daripada mengerjakan sembahyang dan berzikir lawan Tuhan. Nah, jadi ini i'tibar lah, artinya sekalas nabi gin, walaupun secara etikat nabi dan rasul itu kadang mungkin menggawi dosa dan kesalahan, cuma itu i'tibar orang yang sekalas nabi bila kekanyangan, maka iblis pun mudah, jadi iblis nih, pengakuan iblis, mudah kami untuk menyimpangkan perhatiannya daripada berzikir lawan Tuhan. Wa qala, ujar si Nabi Yahya, fahal ghairu dzalika, adakah lagi yang jebakan lain dari itu, lain dari kanyang itu, nah adakah lagi? Artinya yang paling hebat andalan si iblis. Qala, ujar si iblis, la, kadada, kanyang tupang yang paling anu sudah, pamungkas benar sudah. Ada yang lain cuma kanyangnya pamungkas benar. Ujar Nabi Yahya, qala, mun kaya itu, walillahi, demi Allah ya Nabi Yahya, alayya, aku ini, an la amla'a batni, asalnya walillahi, demi Allah, ada di situ kalimat wajaba, wajaba alayya, wajib atasku. An la amla'a batni, bahwa aku tidak memenuhi akan perutku, minat ta'am,
daripada makanan abada selamanya. Mun sudah tahu orang kaya itu pengakuan iblis, senjata pamungkasnya adalah kekenyangan, maka ujar Nabi Yahya, aku seumuran demi Allah wajibakan diriku kada pernah kada lagi memenuhi perutku dengan makanan selamanya. Nah, saking kada hakun sidin diparaki oleh iblis. Wa qala lahu iblis pun juga indah kalah jar Allah, jar iblis, walillah demi Allah juga wajib alayya, wajib juga atasku an la ansaha musliman abada, aku kada hakun memberi rahasia lagi lawan seorang muslim selamanya juga. Nah, gitu. Artinya kan kita bongkar rahasia ya kalau. Jadi senjata iblis pamungkas senjata iblis itu lawan kita tuh mudah dikuasainya bila kita kekenyangan. Nah, itu anunya yang kita ambil intisari kesimpulan di sini. Wa minha, dan diantaranya lagi yang membuat kita bisa dikuasai oleh iblis, dikendalikan oleh iblis, hubbut tazyin, katuju berhias-hias, minal asas, baik itu urusan perabotan rumah tangga. Di rumah misalnya kayak sindok dihias-hiasi, baukir-ukir, perabotan di rumah tangga tuh, lamari hendak yang harat-harat, meja, kursi, lampu, kada mau lampu biasa, hendak lampu yang harat-harat tuh bang. Jadi katuju bahias dengan perabotan di rumah. Wasiabi, pakaian kayak itu juga, dari ujung rambut sampai ke bawah, sampai ke betis harus yang bagus-bagus, yang indah-indah. Wadar, dan rumah nang kayak itu juga, warna rumahnya, atapnya, apanya seluruhnya harus bagus, harus indah, harus dihiasi dengan yang baik-baik. Nah, kalaunya perhatian kita nang kayak itu, artinya perhatian kita tuh, perhatian hati kita hanya untuk menghiasi rumah, menghiasi perabotan, menghiasi baju, segala macam pakaian, maka hati kita nang kaya itu mudah untuk dikendalikan oleh iblis. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan ini, idza ra'a dzalika, apabila melihat seseorang sudah nang kaya itu perhatiannya tadi hanya untuk berhias-hias lawan penampilan, ghaliban ala qalbil insan, maka inya mudah benar, hati ghaliban tuh bisa mudah benar menguasai lawan hati manusia, mengendalikan. Badha bihi wa parikha. Arti badha bihi itu artinya syaitan tadi sudah kawa mengambil pengaruh lawan hati orang tadi, kawa sudah mempengaruhi. Wa parikha, dan sudah hati parihan ini sudah berikit di hati orang itu, si syaitan tadi. Melingkit ya, kita berikit sudah. Bila kita tadi berisi perhatian hanya untuk mengutamakan berhias-hias rumah, bagus-bagus pakaian, bagus-bagus kendaraan, maka syaitan itu sudah berikit di hati. Nah, parikha itu berikit. Fala yazalu yad'uhu, maka senantiasa syaitan itu mengajak orang tadi ila imaratid dar, untuk mengganali rumah, membangun rumah. Jadi pikirannya tuh kayak apa supaya rumah banggonalnya, pembagusnya, itu aja otaknya. Padahal di rumah tuh berduaan aja, laki lawan bini. Tapi gonal bener rumah, kamar 7 buah, dapur 2 buah, ruang makan 3 buah, WC 5 buah. Banyak bener orangnya berduaan aja. Nah, padahal kalaunya hendak begana-gana rumah tuh boleh aja sebenarnya, cuman niatnya untuk segan beribadah, menampung orang majelis ilmu kah, hendak ta'lim. Nah, di sini di rumahku aku ganali rumahnya supaya segan ta'lim, segan berzikir, segan maulidan. Ayo, yang kayak itu niatnya. Atau segan menampung keluarga kah misalnya. Bagus saja nang kayak itu rumah begana-ganal, segan hendak begaganalan rumah, bagusan rumah supaya orang melihat, menilai kita sugih. Nah, itu narannya orang yang dikendalikan oleh iblis. Nah, di akhir zaman kayak itu kan nabian. Kita nih jadi guru sekumpul limpat akhir zaman. Arti limpat tuh jadi akhir zaman tuh kata-kata Imam Ghazali sudah kayak itu. 500 tahun yang lalu beberapa ulama-ulama besar mendakan hadza akhiruz zaman. Ini akhir zaman itu 500 tahun yang lalu.
Amun kita wah ini betul 4. Ya kalau coba baca yang di kitab-kitab tuh. Wa tazyini suqufiha, dan menghiasi atap-atap rumah. Nah, diukir-ukir atap rumah supaya bagus, yang berkilau-kilau, bersilau-silau. Wa hitaniha, betul tihang-tihangnya pulang dihias-hiasi. Wa tawsi'i abnaniha, dan maluasi bangunannya pulang. Kalau manfaatnya kadada untuk ibadah, maka itu termasuk daripada dikuasai atau dikendalikan oleh syaitan. Wa yad'uhu, dan syaitan pun mengajak, membawai orang tadi ila tazyin bisyab, supaya berhias-hias dengan pakaian. Nah, pakaian berinda-rinda, bagus-bagus pakaian. Amun bebinian bagus, tapi niatnya sagan laki, munnya bisi laki. Nah, amun di luar rumah pang tasarah laki aja, laki sederhana aja, sederhana. Jeraki mau di rumah anu aja badastar aja, badastar gitu. Jadi pakaian bini ini bapak dah lawan laki. Kayak apa yang bagusnya? Jer laki pakaian renang. Nah, sakataraan tuh macam sonderaka. Sedagar barataan tuh. Wad dawabi, kendaraan gin kada mau ketinggalan zaman. Punya bila ada kaluan terbaru yang ada nih merupakan. Nah, hendak yang harat-harat aja. Wa yastashiruhu biha tula umrihi, sehingga si iblis tadi selalu mempengaruhinya, membujuk-bujuknya, mengendalikannya biha dalam urusan berhias-hias tadi tula umrihi, sepanjang hidupnya. Jadi yang dipikirkan tuh urusan mencari duit saking menggunakan memegusi rumah, memegusi pakaian, mengganti-ganti kendaraan itu hidupnya. Apabila sudah di otak kita yang kayak itu tadi hendak ketujuh berhias-hias. Sebenarnya berhias-hias itu kada salah, tapi kalaunya di luar syariat bertentangan dengan syariat lalu jadi salah. Nah, apalagi tujuannya tadi ada hubbu di situ. Katujuh berhias-hias karena untuk baharatan. Nah, itu yang kada boleh. Fa idza auqa'ahu bidzalik, apabila iblis sudah menjurumuskan seseorang bidzalik dalam urusan ketujuh berhias-hias, faqad ustuniya ayyauda ilaihi saniyatan, maka iblis kada perlu lagi membujuk orang tadi supaya untuk berhias-hias kali berikutnya, kada perlu lagi karena di hatinya sudah ada perangkap tadi. Ujar iblis, orang ini sudah ketujuh berhias-hias, ya sudah ingat sebab kenapa di sini alasannya dipadahkan. Fa inna ba'da dzalika yajurruhu ilal ba'di, karena orang yang berhias-hias itu biasanya hiasan-hiasan itu yajurruhu ilal ba'di, saling menarikinya atau menyeretinya untuk mengerjakan atau menghiasi yang lainnya. Misalnya kayak inilah contohnya. Nah, ini contoh supaya mudah paham. Kita nih bagus saja sudah, ruang tamu tuh bagus bener, nyaman, sejuk, sekalinya berdudukan dulu lagi bini. Ini tihangnya nih kada bagus, boleh aja kita ganti aja lah aja tiangnya apa nih, dindingnya ini kita ganti lawan kayu yang terbaik. Nya duitnya ada, ganti aja, rumbak diganti, dihiasi, diukir, bagus tuntung. Jadi yang bini bagus lih ya, bila orang melihat nyaman, melihat orang bagus bener ruang tamu kita aja. Tapi jangan bini maunya masuk pulang ke dapur, dilihatnya dapur kada cocok nih aja, ganti pulang aja. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi bila sudah tamu lainnya menarik yang sebutinnya pulang. Nah, jangan laki bujur dapur pulang kita rumbak. Nah, betuntung dapur yang bini halaman bercocok lo nggak ada rumah. Halaman pulang diganti pagarnya, ganti pagarnya. Bangun pagarnya, harap pagarnya bagus benar. Amun yang pagarnya bagus harap ini mau mobilnya ini rugi, ganti pulang mobilnya. Nah kayak itu. Jadi ya jurhu menarik lagi kepada hiasan-hiasan berikutnya. Kada perlu lagi digoda-goda orang itu. Inya seorang yang hendak. Pakaian gitu juga, kopiah sudah bagus, bajunya kayak apa lih aja, tapihnya nang kayak apa lih aja. Mun tapihnya bagus, bagamis segala macam, mana selindangnya lih pulang aja. Nah ya nang kayak itu. Jadi selindang ini bukan untuk berhias, hati-hatilah. Nah, ada niatnya kena tuh.
ila an yusaqa ila ajalihi, maka kebutuhannya untuk berhias-hias itu kada bakal tuntungan sampai orang tadi disirit menuju habis umurnya. Nah, artinya sampai ke mati nang kayak itu. Payamutu wa huwa fi sabilis syaitan, maka inya mati dalam keadaan di jalan syaitan. Wa isbail hawa, mengikuti hawa nafsunya. Wa yuhsya, nah ini kita khawatir, nah wa yuhsya, dikhawatirkan min dalika, dari ketujuhnya hati yang berhias-hias karena manusia, karena hendak berharatan. Apa dikhawatirkan? Su'ul akibah, matinya su'ul khatimah kena. Su'ul khatimah kah? Yalah. Nah, mati kada bagus. Na'udzubillah jasidin. Tapi ada juga lah wali-wali Allah tuh yang pakaian kau tujuh bagus, ya kalau. Nah, batu pulang kendaraan kau tujuh bagus, ada nang kayak itu. Tapi niatnya orang tadi belain kayak ini. Niatnya tadi orang tadi bujur-bujur sudah izharul ni'mah, menampakkan nikmat Allah di diri orang tadi. Jadi makin sugih, makin ma'rifat orang lawan Tuhan. Orang-orang wali itu makin sugih, makin ma'rifat lawan Tuhan, makin tinggi ma'rifatnya. Nah, kalau kita yang wala ini makin sugih, makin jauh lawan Tuhan. Wa min hadan diantaranya pula at-tama'u bin nas, tamak dengan apa yang ada di tangan manusia, bin nas bi aidin nas. Bagat ruya Safwan bin Salim, bagat rawa Safwan bin Salim meriwayatkan Imam Safwan bin Salim, anna iblis jasidin tamat salah li Abdullah bin Hanzalah, iblis wah batampai lawan Abdullah bin Hanzalah. Baqala lahu, ujar iblis memandiri si Abdullah bin Hanzalah nih, ya ibna Hanzalah, oh ibna Hanzalah, ihfadz anni syai'an u'limuka bihi, nyawa hakunlah mendengari apa ucapanku, aku hendak mengajari engkau dengan sesuatu. Nyawa hendak tahulah, dengarilah, aku hendak melajari nyawa sesuatu. Pokoknya ujar si Abdullah tadi, la hajata li bih, aku kada perlu nasihat nyawa. Ujar si Abdullah tadi nih. Qala, ujar si iblis, undur, dengari dulu, perhatikan dulu apa yang kau ucapkan. Pain kana khairan akhadta, munnya bagus ambil aja biar dari aku, biar si iblis. Nah, wa in kana syarran radatta, munnya kada bagus, kada baik, kada usah diambil, tolak aja. Artinya dengari aja dulu. Nah, faqala, maka si iblis pun berucap, ya ibna Hanzalah, wahai ibna Hanzalah, la tas'al ahadan ghairallah su'ala ragbatin. Nah, satu, aku memadahi nyawalah, ujar si iblis tadi, sabuting aku padahi. Bilanya bagus, tagok aja, ambil aja biar dari aku. Bila kada bagus, kada usah diterima. Nah, pertama, jangan nyawa berpinta-pinta lawan manusia. Jangan berharap-harap sesuatu apa yang ada di tangan manusia. Sebuting aja satu. Sebab bila sudah berpinta-pinta atau berharap apa yang ada di tangan manusia, itu jebakanku iblis. Satu. Yang kedua, wandur kaifa takunu idza ghadabta. Nah, nyawa perhatikan pulang yang kedua, apabila engkau sampai marah. Nah, lihat aja, hati-hati aja. Bila nyawa sampai marah, fa inni amlikuka idza ghadabta, maka aku mengendalikan engkau apabila engkau marah. Nah, dua. Jadi pertama, jangan sampai kita tadi berharap lawan manusia. Bila sudah berharap lawan manusia, biarlah iblis, nah pas sudah tuh jebakanku, lalu berharap. Sekalinya yang diharapi kada sesuai, lalu tadi harap. Nah, lalu kecewa, lalu menyalahkan lawan orang tadi yang dihadapi tadi. Nah, menyalahkan ini sudah dosa nih. Nah, betapuk tangan iblis. Lalu ini itu segala macam. Banyak panjang permasalahannya tuh, akhirnya ujung-ujungnya gara-gara siapa yang salah? Orang yang dihadapi kada salah, kita yang berharap lawan inya yang salah. Waktu marah kayak itu juga. Wa minha, dan diantaranya lagi, nah jebakan iblis nih, al ajalatu, balakas-lakas, bagagasakan ya kita, bercepat-cepat. Maka ngalih bener bercepat-cepat tuh, apalagi mun bebasuh bahira balakas kali bener. Ya kalau
ya kada kawa ujung ring-ringut baunya kina. Wa tarkus tasabbut bil amri. Nah, kada tenang dalam setiap perkara. Jadi mengerjakan setiap perkara apapun disuruh jangan bersegera, jangan balakas-lakas bercepat-cepat, dan jangan juga kada ada ketenangan di dalam mengerjakan itu. Nah, bila kita sudah bagasak-gasak, tegasak-gasak, ya kalau bagasak-gasak subuh misalnya bagasak-gasak bangun segala macam, ada usah bagasak-gasak. Daya babaju, ambil kesurban segala macam, buka ke masjid sekalinya belum basalawar. Adalah supan ya kalau jurang astagfirullahaladzim ya. Hanya aku tahu pun sidin gonol bener lih ya. Nah, kita yang supan. Jadi jangan bagagasakan. Bila talambat juga ada ilmu-ilmu masbuk ya kalau. Nah, kada masalah nang itu. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitan. Setiap yang bagagasakan itu minasyaitan. Cuma ada 3 macam yang disuruh bagasak lah. Yang termasuk suruhan Tuhan, bukan dari setan. Pertama, bayar hutang. Itu disuruh bagagasakan tak? Kada kau kada, kita umur kada tahu. Siapa tahu mati. Yang kedua, membawa atau menyelesaikan orang yang sudah meninggal dunia. Yang 4 macam tuh nah, memandii, mengkapani, menyembahyangkan, menguburkan, itu disuruh segera, jangan bekakaina, jangan berlambat. Nah, yang ketiga, bila ada bisi anak di binian, bagus je Nabi segera kawin. Alhamdulillah jadi belum kawin. Nah, balakalakas saja. Apalagi zaman wayah ini, kain aja mai kawin ya, tuntung kuliah. Ayo, tuntungan kuliah, tapi mun sambil kuliah sambil pacaran, baik kawin. Jagar menambahi dosa aja. Kan ulang terang-terangan aja. Amun kuliah ya kalau. Atau kada tahan nyo menahani misalnya. Nah, sambil kuliah tapi sambil nikah sudah, kada apa-apa lagi. Nah, kayak itu jebakan setan itu, hati-hati pian. Jangan sampai kena lulus kuliah anak kita sudah acak-acakan. Paham nggak acak-acakan lah? Nah, tak kasih itu ya kalau ya di akhir zaman kayak itu pang sudah. Nah, tadi sambungannya nah. Wa ta'anni minallahi ta'ala. Sedangkan perlahan-lahan itu adalah dari Allah. Nah, perlahan-lahan itu adalah dari Allah. Karena bila kita perlahan-lahan mudah kita mengatur supaya bujur gawian. Satu, betul maninah aja kita. Kedua, nyaman kita memasang ikhlas. Ya kalau memasang ikhlas itu kan bapacul bapasangan. Fa'indal istijali yaruju syaitanu syarrahu 'alal insan. Maka bila kita sudah terperangkap dalam bagagasakan itu bercepat-cepat, yaruju syaitanu, maka syaitan menyusupkan syarrahu akan tipu dayanya 'alal insan kepada manusia min haitsu la yadri, padahal manusia tadi kada menyadarinya. Nya kada sadar padahal gawian itu salah. Sembahyang bagagasakan baca cepatan padahal bacaannya kada bujur, tumaninahnya hilang. Nah, kita kada sadar, dikira kita hal ibadah padahal tak salah. Isa sudahlah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Imbah Isa ini pengajian lanjut di rumah Haji Yadi lah, insyaallah di Jalan Cempaka. Taqabbalallahu minkum.